There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Aduh, kangen banget rasanya buat nyapa teman-teman semuanya. Udah berapa hari aku nggak upload video, soalnya aku lagi pulang kampung ya teman-teman. Jadi nggak sempet buat ngedit video. Ini aku lagi istirahat. Ini video sebelum aku pulang baru sempet aku edit juga ya. Nah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan juga setiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Ini kita lagi ngajakin anak-anak buat potong rambut. Tadi pas suami pulang kerja, jadi langsung bawa anak-anak sebelum pada mandi ya. Sebelumnya tuh nggak sempet terus, udah pada panjang gitu rambut anak-anak. Diangkat seperti biasa, dia tuh udah nggak bisa diem banget ya kalau dibawa-bawa. Nah, ini anaknya tadi nangis-nangis histeris banget gitu. Tapi pas digunting pakai gunting, dia tuh diem gitu. Mungkin karena alatnya itu ya, jadi agak terkejut gitu anaknya. Nah, ini udah hampir selesai, dipendekin aja gitu ya. Oke, nah ini udah nyampe rumah. Ini aku langsung lanjut buat beres-beres rumah ya. Soalnya ya tadi tuh pasti rempong banget lah, jadi aku nggak sempet ngapa-ngapain. Seperti yang aku bilang kan, aku tuh kemarin-kemarin tuh capek banget gitu rasanya. Nggak tahu, anak-anak tuh kan jadwalnya berantakan banget gitu ya. Terus aku juga lagi banyak kerjaan gitu kan, lagi ada beberapa endorsan gitulah. Jadi nggak tahu, rasanya tuh capek banget gitu loh. Pas masyarakatnya juga libur sekolah ya, dia mungkin juga udah bosen juga kan di rumah gitu. Jadi ya udahlah, ini aku pulang dulu ke rumah Oma Rakat. Kemarin minta antarin papanya gitu pas suami. Nah, kemarin habis lebaran dia langsung pulang lagi, soalnya kan kerja ya. Akunya masih tinggal dulu di rumah Oma Raka. Ini aku lanjut buat nyapu-nyapuin teras ya. Tadi tuh teras aku berpasir banget gitu. Soalnya kalau di siang di sini tuh anginnya tuh kenceng banget ya teman-teman. Di luar, di depannya tuh kan masih sawah gitu ya. Jadi anginnya tuh kenceng. Nah, pasir-pasir tuh pada berterbangan masuk gitulah. Oke, nah ini keadaan rumahnya nggak terlalu berantakan sih paling. Nah, di sini terus di kamar sih ya. Aku tuh ngelonin anak-anak dari siang tuh, anak-anak nggak pada tidur siang teman-teman. Pokoknya ya gitulah, jadwalnya tuh berantakan banget gitu ya. Makanya aku pusing banget gitu. Nah, ini aku lanjut mau masak nanti. Ini tuh sehari sebelum aku mudik gitu. Cuman sayang juga ini ya, ada masih stokan lauk gitu di kulkas, nggak dimasak, sayang juga. Tadi pagi tuh aku bener-bener nggak sempat masak. Itu aku cuma numis sayur aja sama rebus telur gitu buat anak-anak ya. Alhamdulillah, yang penting anak-anak mau gitu makannya. Jadi nanti sore aku baru masak ikan ini. Nah, ini aku beresin dulu sih bentar ruang tengah ini, baru lanjut masak. Soalnya ikannya tuh masih beku gitu ya, aku lupa nuruninnya. Udah aku turunin sih di kulkas bawah, tapi ternyata nggak cair-cair. Nah, jadi ini nunggu dulu sebentar, aku beres-beresin dulu. Kamar aku juga berantakan parah ya. Nanti aku mau ganti spray juga. Nah, ini udah hampir maghrib ya di sini tuh. Oke, nah habis ini aku lanjut masak dulu sebentar. Habis itu mau baru mandi ya segala macem. Itu ada beberapa paket di atas meja, belum aku buka-bukain. Aku tuh nggak tahu, mager banget kalau buka-bukain paket kalau satu-satu gitu loh. Jadi sukanya tuh langsung tunggu beberapa gitu ya. Nah, jadi nanti aja ya aku bukain. Oke, nah ini udah selesai. Ini aku pakein baju diangkat dulu. Tadi dimandiin sama suami, masyarakatnya juga dimandiin sama bapaknya. Ini aku tinggal pakein bajunya. Masya Allah banget ya teman-teman. Sekarang tuh Diangka udah aktif banget, udah mulai agak susah lah pokoknya ya dibawa kemana-mana tuh. Karena anaknya kan juga nggak terlalu suka digendong-gendong gitu ya.
apalagi kalau dibawa makan di luar gitu, ampun deh, itu kayak uji nyali banget sih kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Mam Erni Purnamasari. Mbak Ica mau nanya, Diangka kan aktif banget kalau malam tidurnya nyenyak nggak? Soalnya anakku umur setahun, aktif banget kalau tengah malam posisi tidur matanya merem tapi anaknya nangis, katanya itu kecapean badannya. Iya sih ya, biasa kalau anak-anak udah kayak gitu kan pasti karena kecapean atau pas lagi main tuh ini loh suka jatuh-jatuh gitu kan, jadi badannya kan kadang agak pegel-pegel gitu, sama lah kayak kita ya, kadang kalau kita kecapean atau badannya pegel-pegel kan juga nggak nyenyak ya tidurnya. Nah tapi alhamdulillahnya kalau Diangka tuh tidur malamnya tuh nyenyak ya, dia tuh nggak kebangun-bangun gitu, kalaupun haus paling tuh dia guling-guling gitu kan, resah gitu tidurnya, tapi matanya tuh tetap pejam. Nah jadi mungkin kalau aku ya sedikit saran sih, sedikit tipsnya, jadi aku tuh biasakan memang dari bayinya tuh sebelum tidur tuh aku suka balurin atau sambil dipijit-pijit gitu anaknya pakai minyak kutus-kutus loh mam. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah, aku sering share soalnya. Nah nggak tahu aku tuh cocok banget pakai minyak kutus-kutus, mungkin bisa juga pakai minyak yang lain kali ya. Nah kalau minyak kutus-kutus tuh banyak banget kan manfaatnya untuk pegel-pegel, atau kalau anak gatal-gatal digigit nyamuk segala macam itu ampuh banget pakai minyak kutus-kutus juga. Terus kalau anak-anak aku lagi susah pup atau lagi sakit gitu ya, mules-mules perutnya, itu aku gosokin juga pakai minyak kutus-kutus. Pokoknya banyak lah manfaatnya, jadi aku gosok-gosokin dulu, aku pijit-pijit dulu sebelum tidur tuh di punggungnya, di perutnya, di telapak kakinya gitu. Dan alhamdulillahnya kalau aku balurin pakai minyak itu tuh anak-anak pada nyenyak banget lah tidurnya gitu ya. Soalnya setiap kali aku kadang kelupaan atau apa, itu anak-anak suka gitu juga, suka ngigo gitu loh teman-teman. Jadi mungkin bisa dicobain juga kali ya. Oke lanjut, ini aku mau masak dulu. Nah ini aku mau bikin ikan asam pedas gitu. Ini tuh ikan yang kemarin itu loh dikasih sama teman suami kan. Sayang gitu kan kalau nggak diolah, masih ada stok di kulkas. Ini tuh sehari sebelum aku pulang. Cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa dimasak aja. Besoknya tuh masih ada sisa tuh aku bawa ke pulang gitu. Ini tadi aku beli bumbu jadi aja teman-teman, soalnya udah males buat ngalusin. Nah ini aku tambahin serai dan salam lengkuas gitu. Nah ini udah mateng bumbunya, terus ini tinggal ditambahkan air asam jawa ya. Namanya juga ikan asam pedas, jadi harus ada asam-asamnya gitu kan. Ini agak banyakan gitu, lebih enak, seger gitulah pokoknya ya. Asam pedas gitu kan. Nah ini kalau udah tinggal ditambahin air, udah deh tinggal masukin ikannya. Ini favorit aku banget sih ikan asam pedas nih, cuman kan karena anak-anak nggak bisa makan terlalu pedas ya. Nah ini sih masyarakat sekarang udah bisa nih makannya ikan asam pedas, dia suka banget nih. Cuman adeknya sih yang nggak bisa makan. Udah, ini tuh jangan salfok ya sama potongan ikannya. Suami yang potongnya ngasal banget deh, udah nggak ngerti motongnya lagi katanya. Nah ini tinggal ditambahkan garam, kaldu jamur, udah ini tinggal tunggu matang gitu ikannya. Ampun ini besar banget ya teman-teman, aku baru pernah deh kayaknya ngolah ikan sebesar ini ya. Ini harusnya kayaknya dipotong dua gitu kan, nggak ngerti deh. Nah ini udah mateng, masya Allah, ini enak banget ya teman-teman. Kalau aku suka makan kayak gini tuh nasinya terus dipakein kuahnya tuh banyak-banyak gitu sampai banjir gitu. Biasanya aku suka tambahin timun gitu, tambah seger gitu ya. Nah tadi pagi tuh aku nggak sempat masak kan, cuma numis sayur sama rebus telur gitu. Tapi alhamdulillahnya anak-anak ya lahap aja sih makannya. Oke, nah ini aku lanjut lagi teman-teman. Tadi tuh habis mandi. Sebenarnya kalau aktivitas kayak gini tuh aku suka mandinya tuh belakangan gitu ya. Cuman karena tadi kan udah maghrib, udah keburu maghrib, jadi aku mandi dulu segala macem. Karena kalau udah habis mandi itu bawaannya ngantuk gitu loh, pengen rebahan. Teman-teman gitu nggak sih? Kalau teman-teman pagi itu sukanya mandi dulu baru beraktivitas atau beraktivitas dulu baru mandi? Kalau aku beraktivitas dulu teman-teman, udah selesai semuanya baru deh mandi. Kadang tuh mandinya siang gitu ya, udah di atas jam 10-an gitu. Soalnya kalau udah habis mandi walaupun pagi-pagi itu bawaannya ini loh enaknya rebahan gitu kan, nyantai-nyantai. Jadi makanya mending aku beraktivitas dulu gitu.
Nah ini aku vakum dulu di pinggir-pinggirnya. Ini aku mau ganti spray ya teman-teman, udah lumayan lama nggak diganti, nggak sempet gitu. Pokoknya kalau udah ganti spray ini harus ngumpulin niatnya dulu gitu ya. Soalnya ini tuh kelihatannya enteng gitu ya, tapi ini tuh bikin ngos-ngosan banget, apalagi di kamar ini tuh ada 2 kasur gitu, jadi bener-bener lumayan gitu ya. Belum lagi direcokin sama Dek Angka, dia tuh paling suka kan kalau udah aku beresin kasur itu pasti dia udah nungguin banget gitu. Jadi emang nggak bisa banget dilarang ya. Ini udah dijagain sama suami, tapi tuh kan pintunya ini tuh kebuka ya. Aku taruh tripodnya di situ, nggak bisa ditutup jadinya. Jadi ya dia keluar masuk gitulah. Tuh kelakuannya tuh. Dia tuh emang suka banget rebahan di kasur gitu teman-teman. Jadi emang favoritnya banget lah dia ya. Kalau udah ngelihat kasur rapi gitu dia paling doyan deh. Nah oke, ini aku lanjut dulu. Lanjut deh pertanyaan ya dari Bunda Dewi Nurwulandari. Ini masih banyak ya pertanyaan yang belum sempat aku jawab. Nanti deh ya nyicil. Ibun kasih tips dong cara Ibun bagi waktu me time-nya ngerawat diri sendiri kayak luluran, maskeran, meskipun punya baby biar nggak bentrok sama masak, beberes rumah dan kerjaan sebagai konten kreator. Masya Allah ini tahu banget ya bundanya. Aku tuh paling susah banget untuk menyisihkan waktu untuk me time ngerawat diri gitu. Karena ya jujur memang waktunya mungkin udah nggak ada juga ya teman-teman. Maksudnya tuh kalaupun ada itu ya paling untuk dipakai untuk istirahat atau enaknya buat rebahan gitu ya. Nah jadi untuk ngerawat diri ini aku fleksibel sih waktunya ya biasanya, karena teman-teman selain waktu aku ngurus anak-anak, ngurus rumah ini ya sisanya biasanya aku pakai untuk kerja, ngedit video dan lain-lain lah sebagai konten kreator ya. Jadi ya sebisanya aja lah, paling tuh malam sih. Kalau siang kan gerah banget ya untuk ngerawat diri kayak gini dan emang nggak punya waktunya juga. Jadi paling tuh malam kalau pas anak-anak lagi dijagain sama suami gitu. Kalau maskeran biasanya tuh juga tengah malam atau anak-anak udah pada tidur gitu. Nah kalau untuk luluran bisa lah ya diselipin kalau pas lagi mandi gitulah. Gitu sih paling mam. Untuk waktu khususnya dijadwalin khusus itu nggak punya ya. Ya mungkin nanti kalilah ya adalah masanya buat fokus ngerawat diri. Sekarang mungkin seadanya dulu. Dan aku juga mungkin bukan tipenya kali ya yang bisa berlama-lama gitu ngerawat diri. Nggak terlalu hobi gitu loh teman-teman. Kan ada ya memang tipe-tipenya yang hobinya ngerawat diri gitu. Aku tuh kadang berlama-lamaan di salon aja tuh nggak betah gitu loh. Makanya jarang banget, sekali 2 kali ke salon aja tuh syukur-syukur gitu ya dalam setahun. Potong rambut aja tuh di rumah kadang. Oke, nah terus lanjut lagi ke pertanyaan Dewulan. Ibun kasih tips dong supaya aku nggak cepat boring diam di rumah. Cari kesibukan. Kadang tuh kita karena udah terlalu sibuk sama aktivitas ya atau rutinitas gitu ya. Jadi kadang tuh udah nggak kepikiran lagi ya, bosen atau nggak kepikiran buat enak kali ya nyantai-nyantai di luar atau apa gitu ya, ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu. Kadang tuh kalaupun ada waktu tuh aduh pengen istirahat aja deh gitu, karena udah saking sibuknya sama rutinitas atau kesibukan. Teman-teman gitu nggak sih? Kalau aku sih gitu ngerasanya ya. Jadi makanya sekarang tuh udah nggak kepikiran gitulah buat nyantai-nyantai di luar gitu ya sama teman-teman gitu, sama pokoknya jalan-jalan ke sana kemari gitu. Pengennya tuh kalau ada sisa waktunya tuh udah dipakai buat istirahat aja lah gitu ya. Jadi paling untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman tuh emang dijadwalin banget gitu ya, dari jauh-jauh hari gitu emang disiapin gitu waktunya. Mungkin itu kali ya, dan ciptakan suasana yang nyaman juga sih di rumah ya, itu penting banget gitu. Makanya aku tuh hobinya tuh ya dekor-dekor rumah kayak gini, karena biar apa, biar betah juga ya di rumah gitu. Paling kalaupun bosen gitu aku ngibur dirinya ya makan atau drakoran gitu ya, atau rebahan sih ya paling enaknya itu. Oke, nah teman-teman ini aku udah hampir selesai beresin kamarnya. Terakhir ini aku tinggal vakum-vakum. Oke deh, jadi segitu aja dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa ya buat like, comment, dan subscribe di video ini. Untuk teman-teman yang mau link barang-barang di rumah, cek aja di description box aku. Oke.